Jam 3 tank, persis jam 3 tank, itu baru tim kita. Dari pihak CV maksudnya. Bergantian tuh, bergantian. Ini kan agak sedikit lucu, ya kan? Agak sedikit. Kok bisa begini? Normatifnya aja harusnya kan kita. Kan gitu kan? Berdasarkan dengan surat kerjasama. Harus surat kerjasama itu, gitu loh. Mungkin di dalam surat kerjasama itu ada poin memang harus 3 jam atau apa, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Hari itu juga saya persuasif, ya kan? Kemudian saya bicaranya baik-baik. Saya bicara baik-baik. Dan saya buka semua apa yang menjadi keterangan Linmas. Saya konfrontir dong. Ya kan? Benar nggak? Kan gitu kan? Oke, selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Dalam program podcast kita Libas, bincang-bincang bersama Bades Naga. Sore hari ini spesial kita undang jauh-jauh dari kota Serang, ya, yaitu beliau nggak asing di Lugas TV juga. Kita sambut karena waktu berjalan terus, yaitu kita sambut abang saya, Trio Alberto SHMH. Siap. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Macet ya, Bang, ya? Kita santai nih, Bang. Kita santai. Kemarin mencari perhatian publik. Ya, ada beberapa media online yang naikin berita, media-media besar, ya, seperti Radar Banten dan lain-lainnya juga. Dan kita juga mengangkat itu terkait tentang Abang Albert melaporkan, dugaan melaporkan salah satu oknum kepala desa di Kabupaten Tangerang. Oke, Bang. Oleh sebab itu kami kasih tema perilaku gaya premanisme tarik retribusi di Pelabuhan Cituis. Wow, kalau di daerah Cilegon memang masih asing ini, tapi kalau di Tangerang mungkin pelabuhan ini sudah cukup dikenal masyarakat. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Siap. Terima kasih sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Ketika nanti lewat di beranda YouTube, silakan jangan lupa subscribe. Luar biasa deh. Oke, sebelum kita masuk tema, Bang, saya baca dulu artikel ya, Bang, ya. Oke. Sahabat Lugas TV, saya akan bacakan buat kita semua. Surya Bahari adalah desa yang berada di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Sebagian besar penduduk di desa Surya Bahari adalah petani, pedagang, dan nelayan perahu kecil. Pelabuhan Cituis bisa jadi masih asing di telinga kita, khususnya di Cilegon, namun lokasinya berdempatan dengan Pantai Cituis, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai informasi, Pelabuhan Cituis bukanlah pelabuhan besar, melainkan Pelabuhan Cituis Rawa Saban ini merupakan pelabuhan perikanan PPI untuk kapal-kapal nelayan setempat. Apabila dilihat dari skala aktivitasnya, Pelabuhan Cituis Tangerang adalah yang paling besar kapasitasnya dari yang ada 6 PPI di sana. CP Rizky Alia Jaya adalah perusahaan ini sudah mengantongi surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kelautan Perikanan DKP Provinsi Banten dalam pengolahan pas masuk Pelabuhan Cituis. Namun perjalanannya tidak semulus yang dialami. Pihak perusahaan ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan Likmas yang terkesan seperti premanisme. Menurut informasi, dilakukan pungutan retribusi oleh Likmas adanya SK dari kepala desa Surya Bahari. Seperti apa awal mula persoalan ini? Kita akan langsung memberikan pertanyaan kepada kuasa hukum daripada CP Rizky Alia Jaya. Izin, Bang, bisa dipaparkan awal mula kenapa melaporkan oknum kepala desa Surya Bahari inisial K ke aparat kepolisian? Ya. Pertama begini, tentu kami sebagai kuasa hukum tidak sekonyong-konyong melaporkan seseorang dalam dugaan suatu tindak pidana. Tentunya kami sudah mengantongi beberapa alat bukti, dan alat bukti itu juga menjadi saat itu berawal dari investigasi juga gitu tuh. Ketika tanda tangan kuasa diberikan kepada saya,
tentu saya harus mengumpulkan informasi yang cukup banyak, ya kan? Dan faktanya betul ada kegiatan di situ. Betul ada kegiatan. Betul ada kegiatan di situ. Namun mereka tidak memiliki tiket parkir gitu tuh. Nah, kemudian saya akumulasi dengan keterangan-keterangan klien saya dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan dari klien saya, setelah menandatangani surat perjanjian kerjasama ini, mereka hanya bisa memungut retribusi itu dari pukul 15 jam 3 sore sampai jam 6 sore. Artinya cuma 3 jam, Bang. Gitu kan? Oke. Ini kan unik, Bang. Unik ya. Iya kan? Namun, ketika saya turun ke lapangan dan saya investigasi dan saya satu persatu juga pernah saya tanya-tanya itu di situ oknum-oknum Linmas, mereka itu dari pagi, Bang. Dari pagi, anggaplah dari jam subuh lah ya, subuh sampai jam 3 sore. Dan itu saya lihat aktivitasnya. Dan saya tanya lagi, bagaimana dasar mereka bisa memungut di sana, begitu. Kemudian ada yang menyatakan bahwa dasarnya adalah adanya SK, adanya SK, Pak. Saya bilang SK dari mana? Saya bilang itu oknum yang memakai baju Linmas yang tulisannya. Kata dia dari desa. Oke, saya kantong itu dari desa informasinya, saya kumpulkan dulu informasinya. Itu kejadian sore sebelum jam 3. Kegiatan mereka masih beraktivitas. Jam 3 tank, persis jam 3 tank, itu baru tim kita. Dari pihak CV maksudnya. Bergantian tuh. Bergantian. Ini kan agak sedikit lucu, ya kan? Iya. Kok bisa begini? Ya. Normatifnya aja harusnya kan kita. Ya. Kan gitu kan? Berdasarkan dengan surat kerjasama. Harus surat kerjasama itu, gitu loh. Mungkin di dalam surat kerjasama itu ada poin memang harus 3 jam atau apa, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada klausul itu, nggak ada. Nggak ada klausul itu. Pokoknya intinya mereka yang menginginkan itu, gitu. Jadi arti ketika Bang Albert melakukan investigasi, merasa janggal. Kok 3 jam gitu, Bang? Janggal. Oke, Bang. Sejauh ini apakah sebelum melakukan pelaporan, apakah sudah dilakukan dengan pendekatan persuasif atau seperti apa? Sudah dilakukan, Bang? Oke. Nah, saya lanjutin ya. Kemudian saya investigasi itu kan jam 3. Iya. Ya kan? Oh, udah masuk tim kita. Karena itu berbenturan sama waktu sholat asar, kemudian saya sholat dulu asar. Setelah sholat asar, tadinya saya mau langsung pulang ke Banten, ke Serang. Kok saya rasa-rasanya pengen menemui. Oke. Saya temuin lah. Coba saya kumpulkan informasi rumah beliau di mana. Ternyata rumah beliau di situ dan dekat di situ. Maksudnya oknum kepala desa? Ya. Oke, siap. Langsung saya ketemu beliau. Saya sudah persuasif. Oke. Hari itu juga? Hari itu juga. Oke. Hari itu juga saya persuasif, ya kan? Kemudian saya bicaranya baik-baik. Dan saya buka semua apa yang menjadi keterangan Linmas. Iya. Saya konfrontir dong. Oke. Ya kan? Benar nggak? Kan gitu kan? Bahkan ada oknum Linmas juga menyatakan, ya kan? Ada setoran juga ke sana. Oke. Ketika Linmas bicara seperti itu, saya konfrontir langsung ke orangnya. Ke oknum. Oknum itu. Kemudian oknum itu mengakui. Okay. Nah, ya sudah, saya bilang. Balik lagi, saya coba persuasif. Saya potong dulu, Bang. Ketika Abang sudah komunikasi sama oknum kepala desa itu, apakah Abang sudah menjelaskan tentang surat kerjasama ini? Betul. Dan kepala desa juga mengakui ada surat kerjasama ini? Betul. Sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Tahu. Lanjut, nah, Bang. Kemudian, ketika saya persuasif, saya komunikasi sama beliau, saya bilang, kembalikan normatifnya. Ya. Ada alasan beliau, ini sudah menjadi budaya dari kades-kades sebelumnya. Oke, ya. Lah saya bilang, ya dasarnya apa? Saya bilang gitu tuh. Kalau Bapak sudah mengetahui barang ini, perjanjian ini,
ya kembalikan dulu normatifnya. Kalau bahasa beliau gitu kan, ya intinya bagaimana dengan rakyat saya, masyarakat saya. Saya bilang, nggak masalah, nanti saya berdayakan. Oh iya. Itu satu poin. Yang kedua saya bilang, kalau bicara mengenai CSR, ya kan, kami siapkan CSR itu, baik itu untuk nanti ke masjid atau untuk menyumbang sesuatu untuk masyarakat, nggak masalah saya bilang. Tapi kembalikan dulu dasar hukumnya, normatifnya. Oke. Tapi tetap upaya saya tidak membuahkan hasil. Gitu tuh. Ketika pertemuan itu. Maka diusulkanlah melakukan pelaporan. Maka sebelum pelaporan, kemudian saya lakukan somasi. Somasi. Saya buat somasi. Selain profesor tadi, ya, somasi. Saya somasi. Oke. Jadi poin somasi itu, tuntutan saya itu pertama, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum di luar dari perjanjian kerjasama yang kami miliki, ya kan. Kedua, untuk mengosongkan tempat itu dan tidak lagi beraktivitas di sana. Kemudian yang ketiga, sejak ditandatangani ini perjanjian kerjasama, mereka memungut itu dari pagi sampai sore itu, kan sudah menghasilkan uang banyak tuh. Iya, oke. Gitu. Yang tadinya itu hak daripada CP klien abang kan? Iya, harusnya itu jadi hak daripada. Kembalikan dong. Iya, ya kan, kembalikan dong, gitu kan. Oke. Karena itu udah udah menjadi seharusnya hak dari CP. Iya. Perjanjian. Kalau ngomongin soal perut, Bang, ya semua juga pengen pengen makan, kan kira-kira begitu ya. Gitu kan. Tapi ya normatifnya jalankan dong. Nah, maka pasca dari situ somasi, udah tuntutan sudah kita layangkan, udah kita tembuskan ke Polres, kita tembuskan ke Bupati, Gubernur segala macam, udah kita tembuskan itu. Somasi itu. Gitu tuh. Agar ada itikat baik gitu loh. Ini kan sekarang kan gaya-gaya begitu kan. Oke, artinya ketika tadi pihak abang sudah melalui proasip, lanjut ke somasi, tidak ada yang memuaskan sampai dengan ini, maka memutuskan untuk melakukan pelaporan. Ya, maka ada perangkat APH kepolisian. Saya pikir ini untuk mencari solusi yang dimana kita untuk memenuhi kebutuhan tujuan hukum, ya kan? Dalam hal ini kita harus mendapatkan kepastian hukum, gitu tuh. Karena ini jomplang sekali dari jam subuh mereka sampai jam 3. Artinya pihak klien abang hanya 3 jam itu aja. Ya. Yang dari 24 jam bisa aja kan? Itu kan 24 jam, kok jadi 3 jam. Boleh saya? Boleh. Oke, sahabat Lugas TV, ini surat perjanjian antara Dinas Kelautan dan Perikanan, tentunya di bawah kenaungan pemerintah Provinsi Banten nih. Surat perjanjian sudah ini asli lagi. Asli ya, bukan palsu ya, Bang ya? Asli. Asli ya. Asli. Baru di luar baru saya tunjukin ke Abang nih. Oke, luar biasa. KPH ya. Iya. Jadi intinya, Bang, ini memang sesuai dengan hukum, dasar hukum sudah mempunyai surat kerjasama. Sejauh ini apa respon daripada Dinas Kelautan dan Perikanan terkait persoalan yang ada di Pelabuhan Situs ini, Bang? Ya, berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, jadi asbabun nuzulnya kegiatan atau pihak Dinas Kelautan menunjuk kita untuk kerjasama. Output goals-nya adalah yaitu untuk adanya PAD. Iya. Masuklah retribusi seharusnya, kan gitu. Nah, ketika kerjasama itu udah berjalan 1 bulan, kami ikuti aturan main itu. Akhirnya kita udah mentransfer ke pemerintah provinsi, dan bukti itu, walaupun hanya dapat kegiatan dari jam 3 sampai jam 6 sore saja gitu loh. Artinya sisa dari kegiatan dari pagi sampai sore itu kebuang kemana gitu loh. Ya ke oknum-oknum itu yang seharusnya menjadi hak kita gitu kan. Jadi apa ya, intinya adalah membangun peningkatan PAD gitu loh. Salah satunya adalah ini gitu. Kita masuk wilayah pembayaran retribusi. Artinya
artinya dari pihak Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten sudah mengetahui ada retribusi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, udah tahu. Tapi untuk menambahkan PAD daripada pemerintah Provinsi Banten melakukan surat kerjasama ini untuk meningkatkan PAD. Kan poinnya itu kan, pendapatan asli daerah itu ada penambahan lah dari sisi pas masuk itu kan gitu, kira-kira gitu kan Bang. Betul. Tapi fakta yang berjalan itu ada oknum kepala desa yang di sana yang sampai saat ini hanya memberikan ruang cuma 3 jam kepada perusahaan yang sudah memiliki dasar hukum ini kerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan. Luar biasa. Iya, makanya kita juga ya berharap ya melek hukum lah. Ini saya berterima kasih sekali kepada Lugas TV ya dengan adanya kesempatan ini biar masyarakat juga teredukasi. Jadi kita bicara soal hukumnya, gitu loh. Bahwa produk hukum yang ada untuk pengelolaan pas masuk adalah ini barangnya, gitu loh. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dari pagi sampai sore itu tidak memiliki produk hukum jelas. Artinya ini kemungkinan saja masyarakat Situis mendengar ini kan, gitu kan, biar mereka tahu gitu loh. Produk hukum yang benarnya adalah ini, gitu. Dan selama dilakukan 3 jam itu ada income pajak yang diberikan. Income pajak yang diberikan. Nah, ini harus ditahu masyarakat ini Bang. Artinya saat ini hanya 3 jam perusahaan CPI ini mengelola pas masuk melakukan kewajibannya bayar pajak. Betul. Saya pernah konfrontir langsung ke oknum tadi, ya kan? Saya bilang, Bapak selama ini dasarnya apa? Itu satu. Yang kedua, pernah nggak melakukan pembayaran ke negara? Dan jawabannya tidak pernah. Mungkin disitulah DKP mengemas ini dengan pihak ketiga. Gitu loh. Artinya ya goalsnya kan ke sana gitu untuk pembangunan lah intinya. Luar biasa nih. Artinya untuk mengetahui juga masyarakat bahwa memang secara ini kan kepala desa itu merasa saya berkuasa, tanda kutip ya kan. Ini kan wilayah saya, ini apa segala macam. Bisa jadi pendapatnya begitu dia kan. Gitu. Kita kembali ke pelaporan nih Bang. Kalau nggak mohon izin saya bacakan nomor laporan Bang ya. Laporan pengaduan 469 7/2005 Satreskrim Resto Tangerang Kota. Pasal 335 KUHP. Jadi bisa Abang jelaskan? Jadi di dalam pasal itu memang memiliki unsur pemaksaan ya. Kan hasil gelar perkara 2 kali kami hasil gelar perkara, sementara pasal itu kemungkinan bisa berkembang. Bisa jadi ada 368 ya kan, pemerasan segala macam gitu kan. Karena proses biar saja berjalan sambil berkomunikasi ya dengan harapan ada tindakan gitu loh. Kenapa? Saya pernah membaca atau melihat statement ya dari Kapolda Metro Jaya gitu tuh. Tingkat-tingkatan yang begini, perilaku-perilaku yang begini dari tingkatan atas sampai tingkat bawah tuh harus selalu ditindak. Harus ditindak kata dia begitu kan. Maka saya memegang teguh kalimat statement itu ya kan dengan harapan ya di wilayah Polres Metro atau Polsek setempat gitu kan ada sebuah tindakan ya kan, ya kami juga butuh kepastian gitu, kami butuh kepastian dan ini dengan harapan ya pengen cepat selesai lah. Bang, sejauh ini ada bukti apa aja Bang yang Abang miliki Bang ketika berani melaporkan ini ke pihak aparat kepolisian? Sebenarnya alat bukti itu cukup banyak Bang ya. Jadi pede banget nih pihak polisi ini. Salah satu ini ya. Salah satu ini. Yang kedua sebenarnya belum bisa kita ungkap di sini karena nanti masih dalam proses penyelidikan atau penyelidikan gitu kan. Gitu tuh. Paling ya berdasarkan fakta di lapangan, hasil investigasi di lapangan saya melihat langsung. Gitu tuh. Bang, boleh apa harapannya Bang kepada pihak kepolisian ketika sudah melaporkan ini Bang? Ya, tentunya
saya sangat berharap baik itu Polres Metro Tangerang Kota maupun Polsek daerah sana, Polsek Paku Haji kalau nggak salah ya, polsek setempat lah, dengan harapan ini bisa segera diselesaikan karena khawatir akan terjadi konflik sosial. Kenapa? Saya mencoba mencari jalur hukum yang seperti ini karena kepolisian lah yang dengan harapan dapat menegakkan lah baik itu keadilan dan artinya pemerintah kepolisian hadir dalam persoalan ini. Ya. Poinnya seperti itu, Bang ya. Gitu tuh. Karena khawatir jangan masuk angin lah, Bang, gitu ya. Allah alam. Oke, luar biasa. Abang tadi kan menyampaikan hanya diberikan waktu 3 jam. Ya. Dan selama 3 jam ini juga hak dan kewajibannya sudah dilakukan, membayar pajak segala macam. Udah. Artinya ke depan ini persoalan ini jika di samping pidana, adakah rencana untuk menuntut perdata? Karena ada potensi yang tadi kan merugikan juga itu, yang tadinya 24 jam haknya jadi 3 jam. Ada kedepannya nggak seperti itu? Ya, gini, ini yang perlu harus diluruskan ya. Karena saya pikir memang unsur pidananya lebih tebal. Oke, oh ya. Karena ada sebuah kegiatan yang memang diduga tidak memiliki dasar hukum. Artinya kemungkinan saya juga akan melaporkan ini terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang. Oh, gitu tuh. Ke oknum itu juga? Ke oknum itu juga, dan bisa jadi minggu depan. Oh, gitu. Laporan. Oke. Laporan lagi kita buka semua peluang-peluang agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum. Oke, Bang. Luar biasa, Bang Albert selalu melakukan pendekatan lah seperti apa gitu. Tapi Bang izin, kepala desa ini punya atasan, yaitu bupati, ya kan? Sekelas bupati kalau Kabupaten Tangerang ya, Bang, bupati. Apakah menurut Abang ada langkah-langkah juga untuk sowan ke aparat lebihnya dinasnya lah, kepala dinasnya gitu? Ya. Jadi desa itu kan terbentuknya dengan undang-undang sendiri, Bang. Oh, ya kan, karena dia diklaim akan dipilih oleh masyarakatnya. Tanda kutip raja kecil lah ya. Ya, kira-kira begitulah gitu. Nah, artinya yang penting upaya-upaya kami itu salah satunya adalah memberikan tembusan. Kayak somasi kemarin kita berikan tembusan, ya kan? Minimal mereka mengetahui gitu tuh. Jadi ini ranahnya juga biarlah APH yang bisa menjembatani gitu tuh, meluruskan benang kusut ini gitu, kembalikan normatifnya. Oke. Kan gitu. Bang, boleh nggak publik tahu, Bang, kalau pihak Abang, CP Abang itu, klien Abang itu, karcis masuknya itu berapa? Kalau yang dilakukan oknum kepala desa itu lebih murah dari Abang atau lebih mahal, Bang? Boleh nggak bocoran sedikit aja ke publik? Ya. Kalau di sana sih saya investigasi ya sama aja sih kan, sama aja dibikin. Iya, sama aja, walaupun kita di sini sudah tertera ya. Ya, artinya dengan nominal yang dari Abang itu udah ada di situ. Itu juga dilakukan oleh pihak oknum kepala desa Mas itu. Besarannya. Nilainya lebih besar dari ini. Oh, lebih besar dari ini. Ya. Oh. Ya, karena kegiatan yang saya lihat depan mata, kayak contoh roda 2 itu nilainya nggak segini. Oke. Yang saya lihat depan mata saya gitu tuh. Oke. Itu dilihat udah ada bukti juga, udah di foto, udah video. Oh, punya video. Artinya kalaupun ini lanjut, bukti udah banyak, Bang ya. Ya. Oke, Bang, artinya tadi intinya yang mau kita sampaikan ke publik. Bahwa perusahaan Abang, klien Abang ini memang sudah melakukan surat kerjasama. Untuk pemahaman ini, sejauh ini apa langkah-langkah ke depan Abang tadi mau melakukan laporan lagi gitu? Ya. Oke, dengan kewenangan. Dengan undang-undang Tipikor. Wow. Iya, karena diduga ada penyalahgunaan wewenang. Oke, Bang, dalam kesempatan ini barangkali nih oknum kepala desa ataupun yang punya kewenangan di sana melihat podcast kita ini, Bang, sebelum melakukan pelaporan
Apa nih pesan-pesannya kepada oknum itu, Bang? Boleh nih, Bang, disampaikan, Bang. Pesan dan pesan. Sederhana aja sebenarnya, persoalan ini persoalan komunikasi sebenarnya. Tapi persoalan komunikasi juga harus didasari dengan hati. Kalau di depan mata sudah ada normatifnya, maka saya pikir kembalikan dulu lah normatifnya, garis hukumnya gitu loh. Kalaupun memang ya kan ada hal-hal yang sifatnya tanda petik urusan-urusan CSR, itu sudah saya sampaikan bahwa nanti kita alokasikan gitu loh, kita alokasikan. Dan ini persoalan yang memang tujuan hukum kan memang butuh adanya kepastian hukum gitu. Kami sampai detik ini nggak ada kepastian dari pagi sampai sore gitu. Dengan harapan untuk publik di sana juga atau kepala desa di sana juga coba kita sadar atau melek hukum lah gitu loh. Karena konsekuensinya berat ketika sudah masuk ke wilayah pidana. Bang, izin saya pegang dulu, Bang, sekali lagi. Boleh. Untuk menambah daripada ini kepada edukasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Pakuaji, Desa Surya Bahari, ya. Nah, saya akan bacakan buat pemahaman di kita apa sih kewenangan seorang kepala desa. Mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memiliki peran sentral dalam memimpin jalannya pemerintahan desa, mengelola keuangan dan aset desa, serta menetapkan peraturan desa. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab dalam membina kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman. Dasar yang dimiliki oleh klaim daripada Bang Trio Albert adalah surat kerjasama dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang di atas jauh daripada pemerintahan. Itu kewenangan daripada Dinas Perikanan ya, Bang, ya. Sudah memiliki dasar yang kuat secara hukum melakukan perjanjian kerjasama. Intinya apa yang dilakukan kepala desa ini ada mungkin dia ini kan wilayah saya. Pemahaman yang kami mau sampaikan, ayo kita belajar seperti kata Bang Alfa tadi, melek hukum lah kira-kira gitu ya, Bang, ya. Dan yang menjadi kejanggalan ketika kita dapat berita yang kami naikkan itu adalah yang menagih retribusi adalah oknum daripada Litmas. Di mana tugas Litmas itu adalah perlindungan masyarakat, mencakup berbagai aspek terkait keamanan dan ketertiban. Jadi dia hanya mengamankan ketertiban, bukan ikut terlibat dalam hal-hal seperti ini. Kalau pemahaman kita mengetahui ya, Bang, ya. Sepakat ya, Bang. Oke, kan gitu kan. Ini untuk masukan aja nih kan, Bang. Artinya kan tugasnya kan untuk ketertiban dan keamanan. Iya, betul. Ternyata mereka nongkrong dari subuh sampai jam 3 sore melakukan hal-hal yang di luar daripada baju dan seragam mereka yang pakai. Kayak kira gitu ya, Bang, ya. Oke, yang mau saya tambah lagi yaitu surat perjanjian kerjasama nih, ya. Saya mau sampaikan memiliki dasar hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bang, ya. Ini yang dimiliki daripada CP Rizky Alia Jaya, memiliki surat perjanjian kerjasama. Oleh sebab itu, Bang, untuk yang terakhir silakan closing statement, Bang. Ya, terima kasih sebelumnya karena memang posisinya kami memiliki legal standing di dalam hukum terhadap perkara Akuo, ya kan. Kalau harapan kami sih lebih kepada ya sudahi saja kegiatan-kegiatan yang diduga melawan hukum, kan begitu kira-kira. Karena posisinya nanti tanda petik ya nabrak karang lah kira-kira begitu, ya kan. Udah kita sudahi saja pola-pola yang bergaya-gaya perilaku, bergaya-gaya terkesan premanisme gitu kan. Ya saya pikir sekarang dulu, Bang, preman itu sangat dibutuhkan. Mengakui saya preman gitu kan. Sekarang gaya premanisme sekarang, preman itu dikemas dengan berdasi, ya kan? Berseragam sekarang gaya-gaya begitu. Itu kan perilaku gitu kan.
karena ada sebuah tindakan, ya kan, ada sebuah tindakan yang diambil, ya, sehingga dapat merugikan orang lain, kan gitu kan. Nah, maka harapan kami sudahi saja, nanti nabrak karang, bahaya ini barang ini. Sudah, karena kita memiliki legal standing yang cukup jelas gitu loh dalam pengelolaan pas masuk gitu loh. Itu saja sih sebenarnya. Dengan harapan lagi ya dari Polres Metro Tangerang Kota, dengan harapan bisa dapat segera menindak, memanggil oknum-oknum yang diduga ada linmas dan oknum kepala desa gitu loh. Perangkat-perangkat lain kan bisa menjadi saksi gitu kan. Ya dengan harapan segera selesai gitu. Oke. Sahabat Lugas TV, perbincangan kita terkait dengan narasumber kita ini adalah yang menarik, yaitu mohon diluruskan Bang kalau saya ini. Artinya pihak daripada klien Abang ini adalah untuk menambah pendapatan asli daerah PAD. Betul. Dengan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Betul. Namun faktanya penguasa daerah di sana atau kepala desa jauh-jauh sebelumnya sudah melakukan retribusi. Tentunya tanda kutip bisa diinvestigasi sesuai dengan yang investigasi Abang, tidak ada masukan pajak oleh oknum-oknum itu, ya gitu Bang ya. Oleh sebab itulah dilakukan kerjasama ini. Inilah yang dinamakan pas masuk ya Bang ya. Ya. Pas masuk pelabuhan, saya sedikit baca lagi nih Bang, Ya. supaya kita dasar hukum kita ada faktanya ya. Teredukasi. Pas masuk pelabuhan atau tiket masuk pelabuhan ada dokumen yang diperlukan untuk masuk ke area pelabuhan. Dokumen ini bisa berupa boarding pass ataupun karcis bentuknya. Dan ini yang dilakukan kerjasama antara Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten dengan CP Rizky Arya Jaya, supaya ada penambahan daripada asli daerah dari sektor pelabuhan tersebut. Betul. Terima kasih Bang Albert. Mudah-mudahan ini nanti laporan berikutnya. Tapi kalau memang itu ada angin segar, bisa aja untuk solusi duduk bareng ya Bang ya. Kemungkinan nggak itu Bang? Ya ruang terbuka nggak? Ruang komunikasi itu kan dari mana aja ya, ya kan? Ya tinggal ngobrol aja gitu kan. Tinggal selama ini sampai detik ini juga masih nggak ada komunikasi. Siap, luar biasa. Artinya apa yang dilakukan Abang dengan klien Abang adalah hal dasar hukum di negara kita. Kayak kita melakukan kepada aparat kepolisian khususnya yang sudah mengadukan, kalau bahasa sekarang gercap, gerak cepat. Ini yang diharapkan ya, gercep ya, gerak cepat, supaya ini persoalan ini tidak lagi artinya berlarut lah ya. Ini yang diharapkan, artinya tujuannya adalah untuk menciptakan pendapatan asli daerah. Terima kasih Bang Albert sekali lagi. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan podcast kita di acara sore hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat.